Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Fasilitator yang terhormat, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan melakukan percakapan coaching antara coach dan coachee, kemudian juga diikuti oleh pengamat. Untuk skenario pertama ini akan dilakukan coaching antara Ibu Mirza Pahlevi sebagai coach, kemudian Bapak Supriyono sebagai coachee, dan saya sendiri Titu Nurdiana Fatmawati sebagai pengamat. Pada skenario ini menceritakan tentang kegelisahan atau keresahan dari Bapak Supriyono ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Beliau mengajar matematika di SD. Itu terdapat beberapa siswa yang kurang antusias terhadap pembelajaran beliau. Hal ini bisa dilihat dari kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran, kemudian pengumpulan tugas dari siswa juga yang tidak dilakukan tepat waktu seperti itu. Kemudian Bapak Supriyono berencana melakukan percakapan dengan Ibu Mirza Pahlevi selaku coach. Kemudian untuk tahapan skenarionya nanti dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu prasupervisi, itu adalah antara pengamat dengan coach, membahas tentang apa nanti yang akan disampaikan pada waktu coaching. Kemudian tahap kedua yaitu observasi ketika coach dan coachee melakukan percakapan, dan yang terakhir yaitu pasca percakapan itu dilakukan antara pengamat dengan coach seperti itu. Dan berikut adalah skenario percakapan yang akan kami lakukan. Assalamualaikum Bu Mirza. Waalaikumsalam Bu Titu. Hari ini kita akan melakukan skenario coaching ya Bu ya, antara Bu Mirza dengan Pak Supri. Bu Mirzanya sebagai coach, kemudian Pak Suprinya sebagai coachee. Tadi sedikit saya membacakan di depan bahwa Pak Supri itu mempunyai keresahan gitu ya ketika melakukan pembelajaran di kelas. Beliau mengajar matematika itu ternyata antusiasme murid terhadap pembelajaran yang dilakukan Pak Supri itu masih kurang termotivasi gitu ya siswanya ya. Hal itu bisa dilihat dari kurang aktifnya peserta didik, kemudian juga anak-anak yang mengumpulkan tugasnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti itu. Kemudian nanti Bu Mirza dan Pak Supri akan melakukan coaching seperti itu. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Ini untuk memenuhi data. Nanti ketika Bu Mirza dan Pak Supri melakukan coaching, kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Bu Mirza sampaikan begitu untuk menilai keberhasilan coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Supri? Ya, jadi nanti ketika saya akan melakukan coaching dengan Bapak Supri, nanti kita akan melihat apakah coachingnya ini nanti menggunakan metode Tirta. Ya, Tirta itu yang pertama adalah kita mengetahui dulu tujuan dari coaching tersebut. Kira-kira coachingnya nanti tujuannya itu apa? Nah, kemudian setelah nanti tujuan diutarakan, kemudian nanti yaitu ada identifikasi. Nah, identifikasi yaitu mengidentifikasi masalah apa sebetulnya yang menjadi keresahan oleh Pak Supriyono. Ya, kemudian setelah tujuan dan identifikasi, alur berikutnya itu adalah R, yaitu rencana aksi. Nah, nanti coach akan menggali ide-ide apa sebagai rencana untuk menyelesaikan masalah dari keresahan yang Pak Supri alami. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah mengarahkan pada coachee bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi ada hal apa yang akan dilaksanakan setelah rencana aksi, kemudian apa tindak lanjut atau pihak siapa saja yang bisa membantu coachee dalam menyelesaikan permasalahan itu. Ya, kemudian selain metode Tirta, jadi nanti dalam coaching, coach tidak boleh atau bebas dari asumsi, juga bebas dari penilaian kepada coachee, sehingga coachee bisa mengemukakan sendiri ide yang akan dilaksanakan sebagai rencana untuk menyelesaikan permasalahan beliau. Kemudian yang terakhir adalah kita fokus pada permasalahan yang coachee utarakan, sehingga tidak keluar dari masalah apa yang
eh, di yang diresahkan ya, yang dipikirkan oleh Koci seperti itu. Kalau boleh saya menyimpulkan ya Bu Mirza ya, untuk yang pertanyaan pertama, nanti apa yang akan Bu Mirza lakukan ketika melakukan coaching dengan Pak Supri, itu rubrik penilaiannya ada 3, apakah nanti dalam melakukan coaching itu ada tahapan tirta seperti itu. Tirta itu adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, apakah dalam coaching yang nanti Bu Mirza lakukan itu apakah bebas dari penilaian dan asumsi seperti itu, agar si coachnya itu merasa leluasa seperti ya, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide-idenya seperti itu. Kemudian yang ketiga, rubrik penilaiannya yaitu fokus, apakah coaching yang nanti Anda lakukan itu bisa fokus pada area yang dikembangkan seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya Ibu, kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa kompetensi dalam coaching. Kira-kira nanti Bu Mirsa ketika melakukan coaching itu kompetensi mana Bu yang lebih ditonjolkan begitu, atau yang lebih ingin dikembangkan seperti itu? Ya. Silakan Bu Mirsa. Jadi kompetensi coaching dalam coaching itu nanti ada 3. Sebagai coach itu harus mempunyai kesadaran diri atau presence, jadi dia menyediakan dirinya hadir untuk mendampingi sebagai coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pendengar aktif. Jadi coach itu harus mendengarkan secara aktif apa yang coach sampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Sebagai coach nanti harus mengajukan pertanyaan berbobot agar coach ini bisa mengeluarkan ide-idenya, dia bisa mengembangkan dirinya sehingga dia lebih mengetahui ternyata dia ini bisa. Jadi coach ini bisa. Nah, fokus pada area yang akan saya kembangkan dalam praktik coaching hari ini adalah yaitu kesadaran penuh, yaitu presence. Jadi bagaimana saya fokus kepada coach sehingga coach itu merasa dihargai, merasa dia menemukan tempat yang nyaman untuk menyampaikan keluh kesah sehingga beliau mendapatkan apa yang beliau harus kembangkan, ide dari masalah yang beliau hadapi, seperti itu. Kalau saya boleh menyimpulkan, Bu Mirza nanti ketika melakukan coaching itu akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kesadaran penuh seorang coach untuk presence gitu ya, hadir dalam permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi Bu Mirza lebih nanti cenderungnya itu ingin fokusnya pada kesadaran penuh seperti itu. Ya, Oke. betul sekali. Baiklah Ibu, yang terakhir sebelum kita melakukan coaching, setelah nanti Bu Mirza dan Pak Supri melakukan percakapan coaching, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu bagaimana Bu? Berhasil atau tidaknya dari coaching yang Anda lakukan itu, kalau dihubungkan dengan kesadaran penuh yang Ibu pilih tadi, kompetensi yang Ibu pilih itu, nanti bagaimana Ibu? Ya, jadi indikator keberhasilan dari kesadaran penuh yang saya berikan adalah coach bisa mengembangkan dirinya, bisa mengeluarkan unek-uneknya, ide-idenya, sehingga coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri berdasarkan ide yang memang ada di dalam diri coach, sehingga coach lebih mampu untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi rencananya pada alur tirta tadi, pada rencana aksi. Jadi coach bisa menerapkan rencananya itu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Jadi nanti ketika melakukan coaching, indikator ketercapaiannya yaitu si coach dalam hal ini adalah Pak Supri itu mampu mengeluarkan semua keresahannya, sekaligus juga mampu dengan kesadaran dirinya sendiri itu mencari solusi seperti itu Bu ya, dari motivasi dirinya sendiri. Oke, baiklah Ibu. Berikut selanjutnya kita akan melakukan coaching. Silahkan Bu Mirza dan Pak Supri melakukan coaching, dan inilah skenario coaching yang akan dilakukan oleh Bu Mirza dan Pak Supriyono. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Supri, selamat siang. Boleh saya minta waktunya, Bu? Ya, boleh Pak Supri, bagaimana? Gini, Bu, saya mengalami kesulitan di pembelajaran saya di kelas, Bu. Terutama pembelajaran matematika. Oh, jadi Pak Supri mengalami kesulitan. Nah, kira-kira tujuan dari
coaching kita hari ini kira-kira apa Pak Supri? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya, Bu. Pertama, pembelajaran di kelas tentang bagaimana cara terbaik untuk mencari jalan keluar dalam masalah tersebut itu. Oh baik, jadi Pak Supri ingin mencari solusi kira-kira cara yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan Pak Supri. Nah kira-kira apa masalahnya Pak Supri ya? Gini Bu, dari 18 murid saya itu sekitar 8 atau 9 anak yang mendapat nilai di atas KKM, Bu, terutama pembelajaran matematika. Dan setiap kali saya memberikan tugas pada mereka, mereka itu yang mengumpulkan hanya sekitar 10 atau 11 anak. Itu hanya sebagian kecil dari mereka, sekitar 50 atau 60%. Oh bagaimana kira-kira dari murid 8 murid tadi ya, jadi saya bisa simpulkan 18 murid tadi KKM 9 anak, kemudian yang menyelesaikan tugas hanya 10 sampai 11 anak. Nah, kira-kira pembelajaran Bapak Supri ini bagaimana? Gini Bu, mungkin mereka kurang nyaman dengan cara mengajar saya, Bu. Di kelas itu pembelajaran kelihatan monoton mungkin, Bu, bagi mereka. Mereka kurang saya gali pendapat atau gagasan dari mereka, dan saya kurang berkolaborasi dengan mereka. Dan pembelajaran saya kurang menggunakan media-media yang menyenangkan mungkin. Dan mungkin kalau tugas PR mungkin bagi mereka terlalu banyak. Oh ya, jadi Pak Supri ini cara belajarnya monoton begitu ya. Iya. Kemudian kurang berkolaborasi dan dengan anak-anak, dan medianya juga kurang menarik atau PR-nya juga terlalu banyak. Nah, kira-kira dari permasalahan ini, kira-kira apa yang bisa membuat anak-anak ini tidak bosan atau anak-anak ini menjadi senang pada pembelajaran Pak Supri, kira-kira apa ya? Saya ingatkan kembali, Bu, dulu saya pernah mengajar menggunakan beberapa media, contohnya itu menggunakan proyektor, kemudian menampilkan video. Mereka sangat antusias itu. Kemudian saya ajak mereka untuk belajar di luar kelas, mereka juga sangat antusias. Mungkin itu perlu saya lakukan kembali, Bu. Oh baik, wah bagus sebetulnya. Ada pembelajaran asik, misalnya dengan menampilkan video melalui proyektor, kemudian belajar di luar kelas. Wah itu bagus sekali Pak. Nah jadi menurut Pak Pri, kira-kira media yang lebih menyenangkan yang mana ini antara video dan belajar di luar kelas? Dua-duanya menurut saya menyenangkan, Bu. Tapi saya jarang mengadakan selama ini, Bu, karena mungkin kesibukan saya sebagai operator dan sebagainya, Bu. Jadi mungkin anak-anak langsung saya ajar menggunakan klasikal, kemudian saya bertugas, mungkin itu, Ibu. Nah kira-kira Pak Supri, selain penggunaan media, kemudian selain belajar di luar kelas, kira-kira ada metode pembelajaran yang lain tidak yang kira-kira lebih menarik anak-anak? Saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Menggali minat mereka dan pembelajaran yang ya mengajak anak untuk selalu aktif gitu. Mungkin saya itu akhir-akhir ini kurang itu. Ya, jadi Pak Supri tadi sudah melakukan pembelajaran asik sebetulnya. Sudah bagus sekali ada menampilkan video dalam proyektor, kemudian belajar di luar kelas. Nah, selain itu kira-kira apa lagi Pak Supri yang bisa Pak Supri lakukan untuk pembelajaran asik di kelas Pak Supri sendiri ini? Dulu saya pernah mengadakan setiap pembelajaran itu, Ya. saya mengadakan ice breaking. Setiap mereka kelihatan jenuh, saya akan mengadakan ice breaking. Ya. Tapi ini juga sekarang jarang sekali saya lakukan. Itu dulu waktu saya mengadakan ice breaking itu anak termotivasi kembali setelah
mereka lelah dengan Ya. pelajaran mereka kembali aktif setelah melakukan ekspresi tersebut. Wah, bagus sekali sebetulnya Pak Supri. Jadi Pak Supri selain menampilkan video, ada belajar di luar kelas, juga menampilkan ice breaking. Nah, kalau jika Bapak menerapkan media pembelajaran yang aktif, ya, yang pembelajaran yang asik seperti ini, kira-kira apa dampaknya bagi murid Bapak ini? Dulu waktu saya melakukan seperti itu, hasilnya juga bagus itu. Hasil pembelajarannya juga meningkat. Di banyak anak yang di atas KKM, mungkin 90% di atas KKM. Bahkan sampai dulu bisa 95% itu. Hampir dari 18 anak itu 17 anak di atas KKM. Ya, bagus sekali Pak Supri. Jika saya bisa bertanya nih, jadi dalam permasalahan Pak Supri ini kira-kira yang Pak Supri lakukan tadi kira-kira bisa dilakukan lagi tidak? Saya akan mencobanya lagi, Bu. Nah, bagus Dengan sekali Pak. Bisa saya adakan kembali, saya akan melakukan setiap hari gitu. Wah, bagus sekali Pak Supri. Nah, kira-kira langkah apa dulu yang akan Pak Supri laksanakan ini, yang akan Pak Supri lakukan untuk menjalankan apa yang sudah Pak Supri rencanakan tadi? Saya akan membuat perangkat pembelajaran dulu itu. Ya. Menata perangkat pembelajaran yang menarik, pola diferensiasi, kemudian mempersiapkan alat peraga, bisa saya ambil dari YouTube, dari internet dan sebagainya itu. Dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana cara yang terbaik untuk dalam pembelajaran yang sudah mereka lakukan itu. Ya, bagus sekali Pak Supri. Nah, kira-kira dari yang Pak Supri katakan tadi ini, kira-kira siapa pihak yang bisa membantu Pak Supri dalam menyelesaikan masalah-masalah Pak Supri ini? Ya, saya akan bertanya pada misalnya satu kelas yang sama dengan kelas saya itu Bu Asia mungkin. Ya. Nanti saya akan bertanya kembali dengan Bu Asia bagaimana cara mengatasi beliau yang baik itu. Ya, bagus sekali Pak Supri. Nah, selain pihak lain yang akan membantu, kira-kira selanjutnya komitmen yang akan Pak Supri pegang setelah ini kira-kira apa? Saya akan mulai besok Ibu, saya akan menata kembali bagaimana media pembelajaran dan RPP saya, bagaimana lebih baiknya supaya hasil belajar dari murid nanti akan meningkat itu. Ya, bagus sekali Pak Supri. Jadi dari coaching yang kita lakukan ini tadi, kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan? Saya mendapatkan pencerahan dari Bu Mirja tentang bagaimana mencari solusi dari permasalahan saya, Bu. Ibu tadi sudah melaksanakan algoritma yang baik dan menggali apa dari tujuan saya yang utama gitu. Ya, bagus sekali Pak Supri. Jadi Pak Supri sudah bisa ya apa yang menjadi kekhawatiran Pak Supri tadi bisa terselesaikan seperti itu Pak Supri. Harapan saya adalah Pak Supri selalu semangat ya untuk menyelesaikan apa yang menjadi keresahan Pak Supri. Seperti itu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Supri. Kebetulan hari ini nanti saya mau ada jadwal dengan yang lain lagi. Jadi kita bisa lanjut besok setelah Pak Supri merencanakan melakukan kegiatan. Nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak Supri ya. Iya, Bu. Nanti saya akan bercerita tentang hasil dari pembelajaran saya. Ya, bagus sekali Pak Supri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Bu Mirza, akhirnya selamat sudah melakukan coaching dengan Pak Supri, dengan keresahan beliau selama melakukan pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan. Setelah Bu Mirza melakukan coaching, kemudian tadi sebelum melakukan coaching itu tadi Bu Mirza menyampaikan bahwa dalam coaching nanti Bu Mirza ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh seperti itu. Nah, ini setelah Bu Mirza melakukan coaching, apakah menurut Bu Mirza, apakah kompetensi tersebut sudah tercapai atau bagaimana, Bu? Iya, dari percakapan coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Supriyono, saya
menyadari bahwa diri saya ini bahwa kesadaran penuh untuk fokus itu memang kita harus membutuhkan kehadiran kita juga ya. Jadi kita harus menemani Koci atau Pak Supriyono ini dengan betul-betul memperhatikan, betul-betul fokus. Nah, yang saya alami bahwa kesadaran penuh ini memang harus berlatih lebih banyak lagi ya. Jadi saya belum bisa full kesadaran penuh, cuma dari inti dari percakapan tadi kira-kira saya sudah bisa menangkap seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu. Ini saya akan menyampaikan beberapa observasi saya selaku pengamat dalam mengamati coaching yang Ibu Mirza lakukan dengan Bapak Supriyono. Yang pertama, menurut saya Bu Mirza sudah melalui tahapan tirta, karena tadi Bu Mirza sudah menanyakan kepada Koci yaitu tentang tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan menurut saya pribadi, Bu Mirza juga sudah melakukan kompetensi kesadaran penuh. Itu dilihat dari Bu Mirza yang selalu mendengarkan yang disampaikan Pak Supriyono dan bahkan mencatat hal-hal yang perlu dicatat seperti data jumlah siswa, kemudian jumlah siswa yang lolos KKM seperti itu menunjukkan bahwa Bu Mirza sudah mengembangkan kompetensi kesadaran penuh dalam melakukan coaching seperti itu. Yang terakhir Bu Mirza, menurut saya pribadi Bu Mirza sudah baik, bahkan sangat baik mengembangkan kompetensi kesadaran penuh dalam coaching ini. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi dalam coaching, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain kesadaran penuh, Bu Mirza? Ya, selain kesadaran penuh, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai menjadi pendengar aktif. Ya, menjadi pendengar aktif. Jadi saya harus selalu mendengarkan apa yang Koci sampaikan, kemudian menangkap kata-kata kunci yang menjadi permasalahan. Kemudian dari kata-kata kunci itu nanti kita bisa mengembangkan sehingga apa yang Koci sampaikan itu nanti kita bisa mendengar dengan baik sehingga kita bisa mengantarkan Koci ya, mengembangkan pada dirinya juga. Ya. Terima kasih Bu Mirza, semoga nanti ke depan kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dengan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Titu. Sama-sama. Demikian skenario percakapan coaching dari kami, saya selaku pengamat, Bu Mirza selaku coach, dan Pak Supri sebagai coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan dengan teknik coaching, di mana Ibu Setiasia nanti berperan sebagai coach dan Bu Mirza Pahlavi sebagai coach dan saya sendiri Supriyono sebagai pengamat. Di sini rekan saya Ibu Mirza Pahlavi mengalami keresahan dalam melakukan pembelajaran, di mana pembelajarannya dirasa kurang menyenangkan akibat media pembelajaran yang Bu Mirza lakukan kurang menarik sehingga murid-murid merasa bosan di kelas. Selamat siang Bu Asia. Siang Pak Supri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Gini Bu, nanti teman kita Bu Mirza Pahlavi akan mengadakan coaching pada itu. Oh iya. Itu sebagai coaching. Iya. Ya. Di sini saya akan melakukan pra supervisi dulu Bu, di mana akan menanyakan langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu pergunakan dalam percakapan coaching ini nanti? Iya Pak, pada saat proses coaching nanti yang akan saya lakukan kepada Ibu Mirza terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mirza, saya menggunakan langkah tirta, di mana tirta adalah sebuah akronim dari T yaitu tujuan. Dengan saya menggali tujuan dari
percakapan coaching nanti kepada Ibu Mirza. Jadi saya mengetahui tujuan utama seorang coach dalam percakapan coaching. Kemudian I yaitu identifikasi, dengan seorang coach mampu memetakan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi keresahan yang dialami oleh coach. Kemudian yang ketiga, rencana aksi, berarti saya sebagai coach harus mampu menghantarkan seorang coach dapat melakukan sebuah rencana tindakan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi seorang coach juga harus mampu menghantarkan seorang coach untuk melakukan sebuah komitmen untuk rencana yang sudah disusunnya sehingga dilaksanakan dengan baik gitu Pak Supri. Dan selain itu juga percakapan coaching yang akan saya lakukan harus bebas dari penilaian atau judgement atau asumsi. Yang ketiga, saya harus mampu fokus pada area yang dikembangkan, yang akan saya kembangkan nantinya. Begitu, Pak Supri. Selanjutnya Ibu, untuk kompetensi coaching ya apa yang ingin Anda kembangkan nanti? Iya, jadi kompetensi coaching itu ada 3 ya Pak, diantaranya yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif bagaimana coach menyampaikan permasalahannya, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Namun di antara ketiga kompetensi tersebut ada satu yang ingin sekali saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau presence. Jadi dengan kompetensi yang akan saya kembangkan ini, saya berharap saya benar-benar hadir di dalam permasalahan, di dalam situasi yang sedang dialami oleh coach, sehingga saya juga mampu menghantarkan coach untuk menemukan ide-ide kreatifnya yang akan muncul dari dalam diri coach sendiri, begitu Pak. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Bagian mana? Yang khusus tadi Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence. Jadi saya akan hadir dalam situasi yang dialami oleh coach tersebut sehingga saya mampu masuk ke dalam situasinya, saya mampu merasakan, kemudian saya juga harus mampu menggali apa yang diutarakan oleh coach. Untuk selanjutnya, ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang ingin ditingkatkan? Ya, sebagai indikator pencapaian percakapan coaching saya nanti, di antaranya coach dapat menemukan ide-ide kreatif dari motivasi intrinsiknya sendiri yang akan timbul dari internal coach sendiri. Kemudian selain itu, coach juga mempunyai motivasi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, kemudian melakukan rencana aksi terhadap penyelesaian masalahnya, menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian si coach juga mampu memiliki komitmen yang akan dilakukan terhadap rencana yang sudah disusun oleh coach sendiri. Ya. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, saya menangkap tujuan dari Ibu nanti akan melakukan coaching dan apa yang ingin Anda capai dari coaching nanti. Silakan Ibu memulai percakapan Ibu dengan Bu Mirza. Assalamualaikum Bu Asia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Asia ini? Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, saya ingin menemui Bu Asia karena saya ingin mengutarakan masalah saya Ibu. Ada apa Tapi Mirza? tapi mohon maaf, ini apakah saya mengganggu waktu Ibu Asia? Kebetulan ini saya baru saja keluar dari kelas 5, sudah selesai pembelajarannya. Monggo Bu Mirza, ada apa ini? Punya Alhamdulillah. apa? Jadi Bu Asia kalau punya waktu luang ya, alhamdulillah. Begini Ibu, sebetulnya saya ini sedang resah dan bingung Ibu. Bagaimana atas permasalahan saya ini, maksudnya kira-kira ini saya
bisa menyelesaikan masalah saya ini gitu loh Bu. Coba ceritakan Bu Mirza, ada masalah apa? Ya sebetulnya begini Bu, jadi ketika saya masuk kelas, anak-anak ini kelihatan tidak bersemangat Ibu. Padahal kita kan baru tahu ya, baru saja menjalankan pembelajaran ini ya Bu ya. Iya, iya. Nah biasanya anak-anak itu semangat, tapi kok ketika pembelajaran saya berarti masuk 3 kali ini, mereka kok sepertinya lesu, nggak semangat gitu Bu. Oh, begitu. Ibu. Iya. Jadi murid Ibu itu lesu, tidak Iya. semangat. Ini pembelajaran yang Ibu lakukan itu pada materi tertentu atau setiap kali Ibu melakukan pembelajaran? Ini kan baru yang ketiga kalinya ya Bu, jadi ya saat ini saja. Jadi materi saat ini memang kemarin-marin biasanya kalau saya memberikan materi ini, saya menggunakan beberapa media yang yang membuat anak itu senang gitu Bu. Nah, tapi saya ini tuh belum, sehingga anak-anak itu sepertinya tuh merasa bosan dengan pembelajaran saya Bu. Begitu. Jadi apa nih yang Bu Mirza harapkan setelah obrolan kita nanti? Jadi setelah kita nanti ngobrol-ngobrol, semoga nanti saya bisa mendapatkan solusi atas masalah saya gitu. Jadi kan anak-anak ini kan bosan, tidak bersemangat. Nah kira-kira saya nanti bisa melakukan apa biar anak-anak itu nggak bosan dan anak-anak itu lebih bersemangat seperti itu Bu. Oke. Coba Ibu Mirza ingat-ingat kembali. Apa yang menyebabkan murid Ibu Mirza ini tidak semangat di kelas? Apa ya Bu ya? Oh iya, kemarin saya pernah tanya sama anak-anak. Jadi mereka itu waktu saya tanya, kenapa sih kalau ibu masuk itu anak-anak nggak antusias gitu, nggak bersemangat, kenapa? Ternyata anak-anak bilang gini, ibu buat media yang asik dong Bu, sama seperti guru yang lain, seperti itu. Nah saya jadi merasa, oh iya ya, saya ini belum ada media dari pembelajaran ini gitu. Ya jadi saya belum mengembangkan media yang aktif gitu. Maksudnya yang membuat anak aktif, membuat media yang membuat anak senang seperti itu. Saya jadi belum melakukan itu. Nah, berarti murid Ibu ini ingin diajar dengan media yang menyenangkan begitu ya Bu. Nah, Menurut sepertinya. Bu Mirza ini media yang menyenangkan bagi murid itu yang seperti apa? Media yang menyenangkan ya Bu ya. Media yang menyenangkan itu ya yang membuat anak-anak menjadi antusias dalam pembelajaran. Ya. Kemudian media yang dilihat full color mungkin gitu Bu. Kemudian media yang anak-anak itu bisa aktif di Ya. situ. Jadi medianya itu interaktif gitu Bu. Menurut saya seperti itu. Murid Ibu senang yang seperti itu? Iya, dia lebih senang kalau melihat media yang berwarna-warni, kemudian media yang beda lah, lain daripada yang lain. Mereka tuh senang banget. Nah, media yang full color yang Bu Mirza sebutkan itu bisa Bu Mirza sebutkan media yang seperti apa ini? Oh, Media iya apa ya, ini? Bu, media yang oh iya, ini kan pas banget ya Bu ya. Memang dalam pembelajaran saya itu media yang full color itu bisa juga pakai mall view. Oh, apa itu Bu? Ya, jadi mall view itu kita nanti menggambar di aplikasi. Nah, misalnya saya menggambar atom nih. Nah, atomnya itu nanti akan ada warna-warnanya gitu Bu. Nah, itu bagus banget ya, memang itu sangat full color. Nah, setelah nanti medianya jadi nanti atomnya jadi, nanti kita bisa berputar-putar tuh Bu atomnya. Nah, kita bisa putar ke kiri, kita bisa putar ke kanan, bisa putar ke atas atau ke bawah gitu. Nah, itu juga bikin anak-anak senang itu mungkin Bu. Oh iya, media mall view ya, Iya, Bu Mirza. mall view. Bu Mirza pernah membuatnya atau baru wacana dari mana gitu? Oh iya, dulu saya pernah buat, tapi zaman kuliah dulu Bu. Cuma sekarang masih bisa sih kalau mau view. Cuma ya memang saya belum menyiapkan itu. Dulu udah pernah saya pakai, cuma lama sekali memang saya nggak pakai media ini. Jadi pernah ya Bu. Iya. Terus kira-kira Bu Mirza
mau menggunakan Molvio kembali atau bagaimana ini? Atau mencari media yang lain ini? Oh, kalau media yang lain selain Molview itu saya ada Virtual Lab. Oh iya Bu, Virtual Lab itu lama banget juga saya nggak pakai. Nah mungkin nanti setelah Iya. ini saya bisa pakai Virtual Lab. Nah bisa juga Bu. Jadi Virtual Lab itu ada lab laboratorium secara virtual ya, secara online. Nanti kita masuk ke sana, kemudian nanti di sana ada praktikum. Nah itu juga full color juga Bu itu Bu. Nah, jadi kita bisa mereaksikan satu zat dengan zat yang lain. Nah, nanti reaksinya akan kelihatan tuh di sana. Jadi kita pakai lab secara virtual ya, seperti itu. Walaupun kita nggak melakukan, nanti kita tahu nih hasilnya apa nih. Nah, gitu Bu. Oh begitu ya. Iya. Nah, dari media-media yang Bu Mirza sebutkan tadi ada Molview dan Virtual Lab. Nah, kira-kira Bu Mirza ini untuk membuatnya kembali bagaimana Bu? Bisa sih Bu, Langkah-langkahnya langkah-langkahnya ya. bagaimana? Oh iya, kalau langkah-langkah ini karena berupa software ya Bu ya. Berarti saya harus download dulu. Kemudian setelah saya download, saya install dulu. Nah, setelah saya install, nanti linknya nanti bisa saya bagikan atau aplikasinya nanti saya bisa bagikan ke anak-anak karena media ini bisa diinstal di HP Bu. Jadi anak-anak nanti bisa langsung membuka sendiri dari HP-nya. Jadi anak-anak seneng ya? Oh iya, nanti Pasti. bisa fokus ke pembelajaran itu dengan media yang langsung mereka punya gitu, ada di HP langsung gitu Bu. Oh iya. Terus ini Bu Mirza berarti sudah mampu membuat media yang menyenangkan, yang asik buat muridnya. Ya ini. Allah, padahal sebelumnya saya bingung loh Bu. Kira-kira tuh media apa? Sekarang sudah ketemu ya, Bu? Iya, alhamdulillah ini dengan percakapan kita ini tadi, alhamdulillah saya bisa Iya. apa ya? Mengemukakan lagi atau memikirkan lagi. Oh Wow. iya. Padahal Molview dan Virtual Lab itu kan sudah lama sekali saya nggak pakai. Ya. Nanti mau digunakan lagi Bu? Insya Allah nanti setelah ini saya Oke. gunakan. Terima kasih Terus, ya Bu ya. rencana Bu Mirza setelah ini apa? Rencananya Bu Mirza nanti bagaimana? Ya nanti berarti secepatnya lah. Berarti besok kan saya mengajar ada di kelas di 11 MIPA. Nanti langsung nih berarti nanti malam saya bisa langsung mengdownload dan menginstal Molview juga Virtual Lab. Nanti saya install, kemudian besok pagi saya bisa langsung sebarkan ke anak-anak. Jadi begitu pembelajaran dimulai, anak-anak sudah mempunyai semuanya. Gitu. Wow, gerak cepat ya Bu. Gerak cepat. Nah, untuk Bu Mirza ini nanti membuat media yang seperti itu, ada yang membantu atau bagaimana Bu? Ya, mungkin saya bisa meminta bantuan pada Ibu Via. Nah, Ibu Via kebetulan guru fisika. Iya. Nah, beliau sepertinya pernah menggunakan Virtual Lab. Mungkin kan Virtual Lab zaman saya dulu dengan zaman sekarang ini beda. Nah, nanti saya bisa bertanya dengan Bu Via, kira-kira bagaimana biar saya lebih langsung lah cepat Bu, karena kan gerak cepet nih besok udah langsung dipakai, berarti saya harus bisa menguasai apa itu tombol-tombolnya apa saja. Iya. Ya, oke Bu. Jadi Bu Mirza nanti akan berkolaborasi dengan Bu Via ya untuk menyusun media pembelajaran yang asik ini. Terus Bu Via mau mulai dari kapan ini? Bu Mirza mau mulai dari kapan? Iya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan memulainya nanti malam langsung. Kemudian nanti setelah ini saya bisa kontak Bu Via supaya ya membuat janji dulu dengan Bu Via agar Bu Via memberikan waktunya untuk saya seperti itu. Terus medianya bisa langsung jadi ya Bu nanti? Bisa langsung karena itu kan cuma di-download kemudian diinstal, itu nggak menunggu waktu lama, bisa langsung dipakai. Ya. Terus mau dipakai ke pembelajarannya Bu Mirza ini kapan? Ya besok Ibu, rencananya besok Oh, saya besok ada, langsung ya? Besok saya langsung ke kelas 11 MIPA, nanti saya langsung praktekkan pakai Molview dan Virtual Lab. Gitu Bu. Oke Bu Mirza. Nah ada lagi tidak Bu Mirza yang mau disampaikan? Menurut saya itu jadi saya sudah menemukan apa yang saya solusi ya dari masalah saya. Sebetulnya tadi saya kesini datang menemui Bu Asia, saya bingung kira-kira menggunakan metode apa, model apa ya
media apa yang cocok untuk anak-anak saya. Tapi dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Asia ini saya jadi ingat ya, jadi media yang dulu sekali pernah saya pakai, semoga besok langsung bisa dipakai untuk memberikan pembelajaran ke murid-murid langsung seperti itu. Oke, Ibu. Bu Mirza, hebat sekali Bu Mirza. Ya, terima kasih Bu Asia karena Ya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya untuk saya. Terima kasih sudah menggali ide saya ini. Jadi ide saya yang dulu itu ternyata sekarang bisa saya ungkapkan lagi. Terima Oke. kasih sudah memberikan saya pencerahan tadi sehingga saya nggak resah lagi ini Bu. Sama-sama Bu Mirza. Iya, terima kasih Bu Asia. Saya sekarang ini langsung mau menghubungi Bu Fia dulu. Oke. Ya, sehingga Selamat nanti ya Bu bisa Mirza. janjian. Ya. Iya, terima kasih Bu Asia ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Bu Asia sudah melakukan teknik percakapan coaching dengan alur Tirta yang Bu lakukan dengan Bu Mirja Pahlevi. Di sini saya akan melakukan observasi pasca percakapan. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan dari kegiatan tadi? Ya, jadi proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, menurut saya sudah merasa kalau saya tadi sudah menerapkan alur Tirta, yaitu menggali tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang muncul dari Ibu Mirza sendiri, yaitu sebagai coach. Kemudian setelah itu saya juga sudah menggali ide-ide atau menghantarkan Ibu Mirza untuk menemukan ide-ide kreatifnya sendiri untuk mengatasi keresahannya sendiri begitu. Ya. Selanjutnya Bu, catatan hasil observasi yang berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Jadi tadi saya sudah melihat dari percakapan yang Ibu Asyah dan Bu Mirja lakukan, saya sudah melihat bagaimana tadi Ibu melakukan teknik coaching dengan cara alur Tirta, mana Ibu sudah melakukan menanyakan tujuan dari percakapan tadi, kemudian mengidentifikasi masalah yang Ibu Mirja hadapi dan rencana aksi yang Ibu Mirja akan lakukan, dan yang terakhir tadi Ibu sudah menanyakan tanggung jawab dari Ibu Mirja dari kegiatan yang akan Ibu Mirja kembangkan tadi. Selanjutnya Ibu, apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Iya Pak, setelah saya melakukan proses coaching terhadap Bu Mirza, ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan setelah tadi ada kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan pada saat coaching ini tadi. Untuk selanjutnya saya ingin sekali mengembangkan kompetensi pada mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya mampu menangkap apa yang disampaikan oleh coach, sehingga apa yang disampaikan oleh coach ini dapat menjadikan pemantik untuk saya menanyakan apa yang ingin dilakukan atau apa yang akan menjadikan rencana aksi dan tanggung jawab oleh Ibu Mirza itu sendiri. Oh, ya, saya menangkap dari jawaban Ibu tadi yang Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dari percakapan tadi, dan Ibu akan mengembangkan dan mendengarkan secara aktif dari kegiatan yang Ibu akan lakukan nanti. Apa ada tambahan lagi Bu dari yang ingin Ibu kembangkan? Sudah cukup itu. Terima kasih Pak Supri telah mendampingi saya pada saat proses coaching tadi. Ya, terima kasih Bu. Ya, sekian Bapak Ibu kegiatan coaching yang kami lakukan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan proses coaching yang akan dilakukan oleh Bapak Supriyono sebagai coach dan Ibu Tituk Nurdiana Fatmawati sebagai coach, di mana terjadi sebuah kegelisahan atau keresahan yang dialami oleh Ibu Tituk Nurdiana Fatmawati bahwa beberapa murid di kelasnya pada saat pembelajaran IPA tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini jelas bahwa murid tersebut telah melanggar kesepakatan kelas. Pada tahap percakapan coaching ini terdapat 3 kegiatan, yaitu pra-observasi, yang kedua adalah tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Pada tahap pertama, yaitu pra-observasi, saya akan melakukan percakapan terhadap coach, yaitu Bapak Supriyono. Berikut percakapan pasca observasi yang akan saya lakukan terhadap Bapak Supriyono sebagai coach. Selamat siang Pak Supri. Selamat siang Ibu Setiasia. Oke, Pak Supri sudah siap melakukan coaching nanti? Ya, siap Bu. Oke, nah pada pelaksanaan coaching nanti kita perlu mendiskusikan dulu ini Pak Supri, rubrik penilaian yang akan Pak Supri lakukan pada saat proses coaching atau percakapan coaching nanti yang Pak Supri lakukan. Ya, Bu. Nah, apa saja Pak Supri yang menjadi indikator penilaian Pak Supri nanti? Ya, saya nanti akan melakukan percakapan dengan teknik Tirta Ibu, di mana T-nya itu adalah tujuan dari coaching yang akan disampaikan apa, kemudian indikator dari kegiatan tadi nanti apa, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach apa saja, dan tanggung jawab dari coach nanti apa itu. Ada lagi Pak Supri? Dan saya akan nanti bebas dari asumsi saya, di mana jawaban yang di hasil dari percakapan nanti murni dari apa yang ingin dikembangkan dari coach saya. Kemudian saya akan fokus pada apa yang dikembangkan dari coach tanpa ada asumsi dari saya. Ya, mengenai kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan, apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat proses coaching yang Bapak lakukan? Ya, saya nanti akan hadir secara penuh tanpa kegiatan yang lain yang saya lakukan. Kemudian saya akan mendampingi dengan aktif dari kegiatan saya nanti bersama coach, dan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot itu, yang akan menggali permasalahan yang coach hadapi. Ya, dari beberapa kompetensi coaching yang Bapak sampaikan, Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik itu yang bagian mana Pak Pri? Ya, yang pertama nanti yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran yang secara penuh tanpa kegiatan lain yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan mengidentifikasi lebih dalam dari apa masalah yang Ibu Tituk nanti hadapi. Ya, itu dulu. Ya, kemudian selanjutnya Pak Pri, dari proses percakapan coaching yang Bapak Supri lakukan nanti, indikator ketercapaian dari pengembangan Pak Supri bisa Pak Pri lihat dari apa saja ini? Ya, pertama nanti saya akan melihat dari jawaban dari Ibu Tituk, apa yang beliau sampaikan itu sudah puas atau tidak dengan hasil dari percakapan tadi, kemudian memotivasi dari Bu Tituk agar lebih mengembangkan dari apa yang beliau jawab tadi nanti, dan komitmen dari setelah kegiatan coaching yang dilakukan ini nanti. Oke. Berikut adalah percakapan coaching antara Bapak Supriyono sebagai coach dan Ibu Tituk Nurdiana Fatmawati sebagai coach. Mari saksikan bersama.
Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam begitu. Pak Pri ada waktu enggak Pak Pri atau sedang ada mengajar ini? Ya. Ini saya lihat-lihat jadwal dulu Bu. Oke. Oh ya Bu, ini saya sedang free Bu, tidak ada kegiatan lain. Tadi setelah dari kelas 4 ini sedang istirahat. Pak Pri, saya boleh enggak Pak Pri berkenan enggak kalau saya minta waktunya sedikit saja hari ini? Saya itu sedang ada keresahan di hati saya Pak Pri tentang pembelajaran saya di kelas. Kira-kira Pak Pri berkenan apa mboten? Ya Bu, silakan Ibu sampaikan apa yang menjadi keresahan dari Ibu agar Ibu mendapatkan. Makasih Pak Pri. Jadi gini Pak Pri, akhir-akhir ini tuh saya tuh bingung gitu Pak Pri rasanya. Ada beberapa siswa di kelas yang saya ampu itu yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu Pak Pri. Padahal kan apa itu ya, kalau di kelas saya itu kan biasanya ada kesepakatan kelas begitu ya. Tapi kenapa kok sudah ada kesepakatan kelas, tapi masih ada beberapa siswa itu yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dan bahkan itu beberapa kali seperti itu Pak Pri. Jadi kan saya resah ya Pak Pri ya. Saya tuh bertanya-tanya sama diri saya sendiri, kenapa gitu, apa yang terjadi sama diri saya gitu kan, apakah ada yang salah dengan diri saya atau memang ada yang harus diperbaiki seperti itu Pak Pri. Jadi saya ini di sini meminta waktunya Pak Pri bertujuan untuk mengeluarkan segala keresahan yang saya miliki Pak Pri. Nanti semoga setelah melakukan percakapan ini saya mempunyai solusi seperti itu Pak untuk perbaikan di kelas saya gitu. Harapan dari Ibu dengan kegiatan ini nanti apa Ibu? Saya ingin nanti setelah saya bercakap-cakap dengan Pak Pri itu pikiran saya jadi terbuka seperti itu loh Pak. Jadi selama ini tuh apa yang saya lakukan tuh apakah benar atau tidak seperti itu. Kemudian nanti hal-hal yang akan saya lakukan ke depan itu menurut Pak Pri apakah sudah sesuai atau belum. Karena kan di sini di sekolah ini kan Pak Pri kan sebagai senior saya gitu kan. Jadi saya ini ngangsu kawuh lah gitu ya Pak Pri ya. Jadi seperti meminta pendapat gitu ke Pak Pri ke depan, semoga apa yang saya lakukan nanti bernilai baik gitu Pak untuk pembelajaran di kelas saya gitu Pak. Oh jadi begitu ya Bu? Iya. Bu itu ingin saya siswa Ibu mengumpulkan tugas itu bagaimana Bu? Dalam tepat waktu yang berapa siswa yang tidak mengumpulkan tepat waktu atau bagaimana? Saya itu kan mengajar di 5 kelas ya Pak ya, di kelas 7A sampai 7E. Itu rata-rata itu di setiap kelasnya itu ada 3 sampai 4 anak itu yang tidak mengumpulkan apa itu Pak tugas tepat waktu gitu Pak. Padahal kan kami sudah ada kesepakatan kelas ya Pak ya. Jadi beberapa kali siswa-siswa tersebut itu melanggar gitu Pak, melanggar kesepakatan kelas. Itu permasalahannya Pak di kelas saya gitu. Oh, jadi siswa Ibu sering terlambat dalam melakukan tugas dan tidak melakukan melanggar kesepakatan kelas yang mereka sudah sepakati. Iya, Lalu betul. apakah ada siswa yang lain Ibu yang terlambat mengumpulkan tugas Bu? Sejauh pengamatan saya ya Pak ya, dari data-data yang saat ini saya analisis itu ya itu tadi Pak, dari kelas 7A sampai 7E itu dalam satu kelas itu sekitar 3 sampai 4 atau 5 anak yang tidak mengumpulkan tugas Pak. Dan anaknya itu saja Pak, gitu kan Pak. Tidak berubah anaknya ya itu saja yang mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu, seperti itu Pak. Saya nganu Bu. Oh jadi gitu ya Bu? Iya, Pak. Siswa yang terlambat mengumpulkan tugas itu malas mengerjakan atau gimana Ibu? Kalau menurut pengamatan saya sebenarnya itu tidak malas Pak, tapi mereka itu lebih ke apa ya Pak ya, lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan mereka sendiri seperti itu. Jadi kurang fokus dalam pembelajaran gitu Pak. Sebenarnya kalau dari sisi akademik ya Pak ya, kalau saya melihat itu dari beberapa anak itu ya lumayan bagus gitu Pak akademiknya Pak, tapi entah kenapa mereka sepertinya memang sengaja gitu Pak, sengaja tidak mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Oh begitu ya Bu? Iya. Terkadang ada juga beberapa siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Lalu strategi apa yang Ibu lakukan? Nah ini Pak, saya tuh sebenarnya tadi sebelum ke Pak Pri itu saya sudah
angan-angan gitu Pak ya, melakukan beberapa hal gitu. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Pri, semoga yang akan saya lakukan nanti mendapat penguatan seperti itu Pak dari Pak Pri, biar saya itu lebih apa ya Pak ya, pikiran saya lebih terbuka gitu Pak dalam mengajar di kelas. Mungkin bukan mungkin ya, besok itu saya akan berencana Pak, saya punya rencana melakukan kegiatan restitusi Pak. Jadi restitusi itu kan seperti yang kita ketahui itu adalah strategi ya Pak yang dilakukan oleh guru gitu ya Pak ya, nanti yang akan saya lakukan untuk menuntun murid memperbaiki kesalahan. Dalam hal ini kan anak-anak itu kan tidak mengumpulkan tugas itu ya Pak ya tepat waktu. Nah nanti itu dalam kegiatan restitusi saya akan melakukan beberapa tahap Pak. Yang pertama saya panggil, kemudian saya tanyakan begitu ya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama itu kayak menstabilkan identitas gitu Pak. Jadi biar percakapan saya dengan anak-anak tersebut itu cair gitu loh Pak ya. Jadi mereka tidak merasa takut dengan saya. Kemudian mereka juga dengan apa ya, dengan full gitu ya Pak ya, dengan penuh kesadaran itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kemudian mungkin juga saya akan melakukan hal-hal pertanyaan seperti enggak apa-apa kamu melakukan kesalahan, setiap orang akan melakukan kesalahan seperti itu, agar mereka dekat dengan saya Pak, agar bisa bercerita banyak hal sebenarnya itu yang mereka inginkan itu seperti apa seperti itu. Kemudian tahapan yang selanjutnya saya lakukan nanti itu menanyakan ke mereka tentang tindakan yang salah itu mereka sadar apa enggak. Kira-kira itu mereka itu melakukan kenapa bisa saya panggil ke sini itu seperti apa, itu tapi dari mereka sendiri gitu loh Pak, bukan dari saya gitu. Kemudian yang terakhir nanti dalam kegiatan restitusi itu biar mereka sendiri Pak yang menceritakan tentang setelah mereka sadar tentang kesalahannya mereka itu apa yang akan mereka lakukan ke depannya seperti itu loh Pak, tapi bukan dari diri saya sendiri, biar dari mereka saya sendiri begitu Pak. Kira-kira menurut Pak Pri gimana Pak apa yang saya lakukan Pak? Hebat sekali Bu, gagasan dari Ibu tadi. Lalu pembelajaran diferensial terhadap siswa yang bagaimana Ibu yang ingin Ibu terapkan pada siswa Ibu tadi? Bagaimana Pak? Pembelajaran diferensiasi yang seperti apa yang Ibu sampaikan pada Ibu tadi? Gitu ya Pak ya. Ya, tadi itu saya juga ini Pak punya pemikiran lain selain restitusi gitu Pak ya. Apa mungkin saya itu bertanya-tanya sama diri saya sendiri gitu Pak ya. Apa mungkin karena mereka itu kurang tertarik sama tugas-tugas yang saya berikan gitu loh Pak ya. Karena kan tidak semua siswa itu mempunyai kebutuhan atau karakter yang sama gitu Pak ya. Jadi nanti saya akan melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi. Kalau dalam hal ini kan kasus saya itu kan tentang pengumpulan tugas ya Pak ya. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan strategi diferensiasinya itu dalam bidang produk Pak. Jadi produk yang mereka kumpulkan itu berbeda-beda sesuai sama minat mereka seperti itu Pak. Jadi nggak melulu dari saya yang selama ini misalnya kumpulkan poster gitu ya Pak ya, mereka semua menggambar seperti itu. Tapi kan kalau anak zaman sekarang itu kan macam-macam ya Pak ya, ada yang sudah bisa HP, malah sudah ada yang bisa laptop seperti itu, bikin posternya pakai macam-macam aplikasi yang bahkan mungkin saya juga tidak tahu ya Pak ya, karena mereka lebih tahu. Mungkin nanti ke depan saya juga akan melakukan itu Pak, selain restitusi juga akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sama kebutuhan sama minat siswa saya di kelas seperti itu Pak. Lalu rencana itu akan melibatkan siapa itu dalam kegiatan itu nanti? Yang pertama karena siswanya sendiri ya Pak ya, siswanya sendiri saya akan melakukan kegiatan restitusi. Kemudian mungkin saya ini Pak, dalam waktu dekat ini saya akan merefresh kembali gitu Pak, merefresh kembali kesepakatan kelas yang telah saya buat dengan mereka gitu kan. Lawang sudah ada kesepakatan kelas kok masih ada yang melanggar bahkan berkali-kali, itu pastinya kan ada sesuatu yang kurang pas ya Pak ya. Mungkin kesepakatan kelas yang telah kami buat ini belum bisa mewadahi kayak minat atau kebutuhan mereka gitu Pak. Jadi setelah ini saya akan melakukan merefresh kembali kesepakatan kelas sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Nanti ke depannya semoga anak-anak yang melanggar ini bisa jauh lebih baik gitu. Menaati peraturan yang ada di kelas gitu. Kemudian selanjutnya Pak,
saya tuh punya angan-angan ya Pak ya, tapi ini kan apa itu membutuhkan banyak beberapa pihak seperti itu. Salah satunya tadi kan ini kan ke Pak Pri, ini kan termasuk langkah saya ya Pak ya. Saya itu mungkin melakukan kolaborasi untuk apa ya Pak ya, semacam melakukan budaya positif di sekolah gitu Pak. Jadi tentang kesepakatan kelas dan seterusnya itu tidak hanya saya yang melakukan Pak. Jadi biar semuanya itu konsisten gitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya di kelas IPA gitu. Saya akan apa itu menemui beberapa rekan sejawat seperti itu. Bagaimana kalau kita apa namanya ya Pak ya, kayak mewujudkan atau mencanangkan atau melaksanakan budaya positif di sekolah seperti itu. Jadi langkah yang hari ini saya lakukan itu juga berkolaborasi dengan Pak Pri itu merupakan salah satu cara saya begitu Pak untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Bagaimana Pak Pri menurut Pak Pri? Ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah Ibu Titu sampaikan. Lalu target atau rencana kedepannya bagaimana Ibu yang akan Ibu lakukan? Ini secepatnya Pak, kalau untuk anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas itu besok saya panggil Pak. Bertahap itu Pak ya, dari kelas 7A sampai 7E. Kemudian setelah selesai itu nanti saya akan melakukan refresh kembali kesepakatan kelas. Kemudian setelah itu saya akan menemui beberapa teman, rekan sejawat itu kayak Pak Pri, kayak Bu Mirza dan Bu Siti Asia seperti itu. Dan bahkan nanti mungkin saya akan menemui Bapak Wakil urusan kesiswaan gitu ya Pak ya, untuk membahas tentang budaya positif di sekolah. Atau mungkin malah nanti saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya, untuk membantu mewujudkan budaya sekolah, budaya positif di sekolah ini Pak, begitu. Oh, sangat bagus sekali Bu. Iya Pak. Terima kasih. Waktunya kurang lebih berapa Bu? Ya kan target dari Ibu tadi. Target saya sih kalau menemui siswa itu sekitar karena 5 kelas ya Pak ya, jadi mungkin 5 hari untuk menemui siswa, kemudian untuk melakukan kesepakatan kelas juga karena 5 hari juga, kami itu 5 kelas berarti juga 5 hari, berarti 10 hari ya, 2 minggu ya Pak ya, 2 minggu untuk melakukan rencana aksi yang saya lakukan begitu Pak ke depannya. Ya, sangat bagus sekali. Saya mendukung dengan kegiatan yang akan Ibu lakukan untuk mencarikan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Iya. Lalu, jadi minggu depan kita dapat bertemu lagi. Saya akan menanyakan kembali pada Ibu tentang apa hasil dari yang sudah Ibu rencanakan tadi. Adakah lagi permasalahan yang Ibu hadapi? Tadi itu sebelum saya menemui Pak Pri itu, walaupun saya sudah mempunyai ide-ide seperti itu, tapi masih penuh gitu Pak, masih hanya berasa di otak gitu Pak. Tapi setelah saya ini mengeluarkan unek-unek saya, mengeluarkan kegelisahan saya dengan Pak Pri gitu selaku senior saya jadi agak lega Pak, saya jadi yakin nanti akan melakukan apa ke depannya seperti itu. Terima kasih sekali lagi loh Pak waktunya buat saya. Ya, sama-sama Ibu, alhamdulillah pada kegiatan ini Ibu sudah mempunyai gambaran kegiatan apa yang akan Ibu lakukan. Terima kasih Pak Pri. Mohon maaf ini tadi mengganggu waktunya Pak Pri. Tidak apa-apa. Nanti setelah saya melakukan semuanya, saya boleh ya Pak Pri ya menghubungi Pak Pri lagi. Iya Bu. Iya. Pak Pri, terima kasih sekali lagi waktunya. Saya ini ada jam di kelas 7E. Iya, Bu. Nanti insya Allah minggu depan saya akan menghubungi Pak Pri lagi. Iya, Bu. Terima kasih Pak Pri waktunya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Supri beserta Ibu Titu Nurdiana Fatmawati. Saya lanjutkan pada tahap kegiatan yang selanjutnya, yaitu percakapan pasca observasi yang akan saya lakukan beserta Bapak Supriyono sebagai coach. Nah, Pak Supri, selamat sudah melakukan percakapan coaching bersama Ibu Titu. Bagaimana Pak Supri perasaannya? Ya, alhamdulillah Bu. Oke. Dan lancar. Dari apa yang sudah Pak Supriyono lakukan dengan percakapan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Supri tadi bagaimana? Ya, dari kegiatannya dulu ya Bu. Tadi sudah saya lakukan teknik coaching dengan teknik Tirta, yaitu di mana saya sudah menggali tujuan dari kegiatan Bu Tito yang akan Ibu Tito lakukan, dan mengidentifikasi yang
Bu Tito ingin capai dari kegiatan tadi, kemudian rencana aksi dari kegiatan Bu Tito tadi, di mana Bu Tito tadi mengalami masalah muridnya melanggar kesepakatan kelas yang Bu Tito yang sudah disepakati bersama Ibu Tito. Kemudian tanggung jawab dari kegiatan tadi Tito sudah menyampaikan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, di mana juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dengan budaya sekolah yang akan dicapai dalam kegiatan tadi. Jadi bisa saya sampaikan bahwa hasil observasi yang saya terima, yang saya dapatkan dari percakapan coaching Pak Supri beserta Ibu Tito, bahwa Pak Supri sudah melakukan alur tirta. Selamat Pak Supri, dengan tujuan yang digali oleh Pak Supri kepada Bu Tito, kemudian mengidentifikasi dari permasalahan atau keresahan yang dialami oleh Ibu Tito. Kemudian Pak Supri juga sudah menggali dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Tito ke depannya, sehingga Ibu Tito mampu mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu Tito di kelasnya, yaitu muridnya yang tidak mengumpulkan tugas secara disiplin begitu. Kemudian tadi juga Pak Supri sudah menanyakan komitmen mengenai rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu Tito, dan itu sudah Pak Supri lakukan semuanya. Selain itu, percakapan coaching yang saya dengarkan yang dilakukan oleh Pak Supri juga bebas dari penilaian atau asumsi. Dari percakapan tadi, saya sama sekali tidak mendengarkan asumsi atau penilaian atau judgement yang dilakukan oleh Bapak Supriyono. Dan Pak Supriyono tadi sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan tadi, yaitu kehadiran penuh. Pak Supriyono menghadirkan seluruh jiwa dan raganya terhadap situasi yang dialami oleh Ibu Tito. Saya sangat mengapresiasi sekali. Kemudian berdasarkan hasil percakapan tadi, Pak Supri sudah mengembangkan kehadiran penuh begitu. Kemudian kompetensi apalagi yang ingin Pak Supri kembangkan selain kehadiran penuh setelah Bapak Supri melakukan percakapan coaching barusan dengan Ibu Tito? Iya Bu, terima kasih. Selain kehadiran penuh, yang akan saya kembangkan adalah tadi Bu, identifikasi dari masalah yang coaching hadapi. Jadi nanti saya akan terus belajar mengembangkan identifikasi masalah tadi. Walaupun tadi sudah berjalan dengan lancar, menurut saya masih kurang dalam mengidentifikasi masalah, dalam menggali ide-ide dari gagasan dari coaching lakukan itu. Begini Pak Supri, kompetensi yang dapat dikembangkan dalam percakapan coaching itu ada 3, diantaranya adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berdasarkan percakapan kita tadi pada pra-observasi, Pak Supri ingin mengembangkan kehadiran penuh dan Pak Supri sudah melakukannya. Nah, selain kompetensi kehadiran penuh ini, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Supri kembangkan begitu? Ya Bu, selain kehadiran penuh, akan lebih belajar lagi dalam mengajukan pertanyaan pada coach yang lebih berbobot Ibu. Mungkin tadi ada yang kurang menurut saya, karena beberapa pertanyaan saya kurang berbobot dalam menggali ide dari coach tadi Bu. Ya, demikian Bu dari saya. Ada lagi Pak Supri? Ya, dengan terus belajar memperbaiki teknik-teknik yang saya akan pelajari lagi Bu. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman tentang bagaimana cara coaching dengan teknik tirta yang lebih baik Ibu. Baik, selamat Pak Supri sekali lagi. Terima kasih telah menyaksikan rangkaian kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Supriyono. Demikian tadi adalah percakapan coaching antara Bapak Supriyono dengan Ibu Tito Nurdiana Fatmawati. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.